Jalan sore bersama Kyungsui, kita cerita random ya. Hey cool people, I'm Kyungsui and how are you today? Sebelum kita mulai ceritanya, aku mau ngasih tahu note ya. Jadi kan ini kayak ada dua kamera ya, kamera belakang dan kamera depan satu layar. Nah kamera depannya itu, sisi kameranya itu kayak nggak pas gitu loh. Jadi kalian sehingga kalian tidak melihat kayak pemandangan di jalan depannya. Itu pun melihat pas ngeditnya ini kok pusing, tapi ya udahlah ya, udah terjadi. Dan ini aku buatnya itu di tahun 2023, bulan 11 tahun 2024. Dan aku ngepostnya tuh nggak tahu ntar di tahun 2024 atau di tahun 2025. Sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi. Sorry ya kalau ada aku kecepatan, aku akan coba untuk pelan-pelan. Jadi ini aku ingin cerita sedih kecerobohan aku, jadi peringatan untuk aku dan peringatan untuknya, biar jadi pengingat untuk aku dan biar teman-teman tidak melakukan kecerobohan seperti aku. Jadi di hari Sabtu di tanggal 23, kalau nggak salah 23 November itu aku pulang dari kampus. Saya itu naik bus. Nah pas pertama kali naik bus kan di kampus tuh aku tap pakai kartu. Salahnya aku adalah aku taruh kartu itu di kantong celana aku samaan dengan tempat headset plus handphone. Biasanya itu tuh bus atau etol itu aku selesai gunakan, aku biasanya langsung taruh di dompet atau enggak di handphone, tapi kali ini enggak. Kemudian sampailah ke halte sekitaran kosku. Di halte ke itu kurang lebih semenitan. Sampai di kos ya seperti biasa kegiatan kayak ya lepaskan penat lah di kosan ini. Nah kemudian aku main HP sambil tiduran kan. Dan kalau misalnya kan ada kayak headset di kantong itu kan kayak risih ya. Jadi aku mengambil headset itu dari kantongku itu, tempat headset, terus aku mencari kartuku. Nggak ada ya kartu etol itu atau kartu bus itu kan. Memang benar panjang perjalanan dari halte ke kosan itu aku berapa kali merogoh kantong untuk mengambil headset, untuk buat headset ke telinga. Dan pas saat mau menuju ke kosan itu aku letakkan di kantong. Ada 3 benda di satu kantong gitu. Kemudian aku jalan, aku cek di kantong tidak ada, kemudian aku cek di tas juga tidak ada. Akhirnya aku coba berinisiatif untuk cari di sekitaran kosan itu tidak ada. Akhirnya aku keluar dari kosan, gak berselang dari 100 meter ya, nggak jauh lah dari kosan itu. Lihat ada kakek-kakek kayak mengambil sesuatu di jalan. Terus pas aku lihat kakek-kakek itu mau bantu, karena kan dia posisinya itu di atas sepeda, posisinya di atas itu mau bantu ngambil. Tapi pas aku ngambil, lihat kayak itu kartuku yang jatuh. Terus aku bilang sama kakek itu, kakek ini kartu aku yang jatuh, kartu bus aku ambil ya, sorry ya kek, makasih sudah menemukan juga gitu. Setelah aku ambil, aku cek di HP, aku iseng lah cek isi saldo gitu, padahal aku udah tahu masih ada saldo di situ, cuma aku cek isi saldo gitu kan. Ada kalau misalnya dari HP Android ada kayak FC gitu untuk bisa cek saldo gitu kan. Terus aku cek, aku nggak bisa ngecek di HP, pikir HP ku yang rusak. Berapa jam aku cek lagi, kebetulan aku punya kayak KTM dari kampus yang dulu dan terhubung dengan kayak untuk etol. Cuman KTM ku ini tidak aku aktifkan etolnya, tapi dia bisa terhubung dengan NFC gitu. Pakai yang si kartuku yang KTM ini bisa. Ketika aku pakai kartu etolku yang asli ini nggak bisa. Panik dong ya, panik ya. Selesai itu aku cek sama adikku, nggak bisa dek, gini-gini, mana solusinya. Terus adik bilang coba ke Indomaret atau enggak ke bank untuk cari tahu. Nah masalahnya itu hari Sabtu, bank itu kan pasti tutup ya, dan nggak mau kita ke Indomaret. Tapi aku anaknya mageran untuk keluar kamar, padahal Indomaret itu dekat sama kosan, tapi nggak dekat kali lah, salah ditempuh jalan kaki. Terus ya udah aku agak stres dong, gini kemana gitu. Dan aku takutnya itu si kartu patah. Pas aku waktu chat adik bilang itu kayaknya chipnya patah gitu. Terus aku pikir, karena kan itu kan sekitaran jalan kosannya, jalan besar, aku takut itu terlindas sama motor atau enggak terlindas sama mobil atau pijak sama orang manusia gitu kan. Itu karena jatuh juga bisa, masih asumsiku. Oke lah, pas lah hari Senin, akhirnya aku ke bank yang sesuai dengan etolku. Untungnya dekat dengan bank itu, kurang lebih 1 kilometer. Gila ke bank itu. Akhirnya pertama dicek dulu pakai yang mesinnya itu, dicek etolnya, ternyata tidak bisa. Terus kemudian bapak satpamnya bantu juga ngecek, tidak bisa. Akhirnya dibantu untuk kayak meregis dan sebagainya. Dan puji Tuhannya tuh pada saat ini tuh ada kartu, karena
pernah juga kejadian kartuku itu hilang. Aku mau beli kartu di bank tersebut, stoknya habis gitu. Tapi puji Tuhannya sekarang itu ada stoknya. Terus dibantu aku untuk perbaikinya, nggak bisa diperbaiki sih. Yang ada kita disuruh ganti karena udah rusak kan chipnya. Jadi kita disuruh ganti, suruh bayar 100.000, sudah uang admin, uang kartu plus saldo. Kemudian aku bilang di kartuku yang lama itu sudah ada saldo sekitar berapa gitu. Gimana? Terus katanya itu bisa dimasukkan ke rekening bank yang sesuai dengan kartu itu, katanya gitu. Dia, oke, kalau gitu. Oke, gitu kan. Kita disuruh tulis biodata, terus nomor rekening dan lain sebagainya. Nggak lama sih guys, agak cepat sih. Aku pikirnya itu bakal lama kan ganti kartunya itu. Terus aku tanya sama mbaknya, Mbak, apa ya kartu saya bisa ya kartu etolnya? Terus kata mbaknya itu bisa beberapa kemungkinan Mbak, sama dia itu kena air, kedua tergesek-gesek, tiga terlindas sama kendaraan atau orang, keempat itu bisa terjatuh. Jadi di dalam kartu itu kan ada chip ya, chipnya itu bisa patah gitu katanya. Oh gitu. Oh ya udah, akhirnya aku bisa dapat kartu baru yang mirip sesuai dengan kartu etol itu, karena itu kartu etol bapak yang dipinjamkan ke aku. Kalau itu nggak ada, terus kayak beda etolnya, pasti aku kena repet, nggak marah. Cuman ya beruntungnya aku bisa mendapatkannya kembali gitu. Intinya adalah kalau kalian punya kartu etol, gak baik-baik, jangan sampai jatuh, jangan sampai tergesek-gesek, jangan sampai kena apa-apa. Terus dibilang mbaknya gini, Mbak pakai etol ini Mbak sering ya masuk tol atau naik bus? Ya Mbak, saya sering keluar masuk etol sama naik bus. Kalau aku biasanya naik bus aja sih Mbak, jarang sih. Ya paling tuh yang pakai bapak lah, orang tua gitu kan. Nah, gitulah. Intinya jaga baik-baik barang kalian, jangan sampai jatuh, jangan sampai jatuh, jangan terkena air. Pokoknya jaga barangnya gitu lah. Oke, terima kasih sudah dengar cerita random aku. Semoga ini bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih sudah nonton. See you next video. Bye. Pace Ibini.